kasih. Dan memang kalau sekarang tahu bahwa ini kebaktian Natal, maka tidak salah bahwa kasih adalah kata utama dalam memperingati merayakan Natal Yesus datang ke dalam dunia ini. Itu ayat kesayangan dari ibadat Natal adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dikaruniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Amin. Baik. Tetapi tema yang diberikan kepada saya adalah diambil dari surat Kolose pasal ketiga, mulai di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-17. Yang terpenting di situ adalah ayat 14. Ayat 14 berbunyi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, saudara-saudara, untuk mengerti adanya ayat ini di sini, saya ada itulah sifatnya begini. Untuk menginjil berat buat saya. Jadi kalau mau tahu ayatnya, maka saya biasanya mempelajari seluruh latar belakang dari ayat itu, pasal itu, dan kitab itu, di mana ayat ini terdapat. Misalnya, diambil dari surat Kolose. Kita perlu tahu di mana Kolose itu, apakah Kolose itu. Kolose adalah sebuah kota kecil di sekarang ini di Turki. Jadi pada waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose, Paulus ada dalam penjara di kota Roma. Kemudian dia menulis surat ini. Mengapa dia menulis surat ini kepada seorang hamba Tuhan? Dikatakan sini, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya kepada Kristus di Kolose, pasal 1 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Jadi suara seorang gembala, suara dari seorang hamba Tuhan yang mengharapkan kasih karunia damai sejahtera dari Allah itu menyertai jemaat. Paulus sendiri tidak pernah berkunjung ke kota Kolose. Bukan Paulus yang mendirikan jemaat Kolose, tetapi Epafras. Dia adalah gembala dan perintis jemaat di kota Kolose. Kota Kolose itu hanya kira-kira 100 km, tidak jauh dari kota Efesus. Nah, Paulus ini berada di kota Efesus. Kalau sudah baca kitab Kisah Rasul, maka di sanalah Rasul Paulus mengadakan penginjilan selama 3 tahun. Dari tahun 52 sampai tahun 55 Masehi. Di sanalah Paulus menginjil. Dan dari Kolose, sebuah kota yang tidak terlalu jauh, ya 100 km, cukup banyak, cukup jauh, karena tidak ada kendaraan mobil, tidak ada kendaraan busway, tidak ada kendaraan kereta api, tidak ada dengan kereta api atau mobil bermacam apapun juga. Jadi hanya harus berjalan kaki atau naik keledai. Itulah keadaan, atau naik unta. Pada waktu itulah begini keadaannya. Tetapi seorang yang asal kota Kolose itu datang ke Efesus, mengikuti penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Di sana dia bertobat. Waktu dia bertobat, maka langsung dia pulang ke Kolose. Berita Injil yang dia dengarkan dan dia alami
kuasa daripada Injil itu dalam kehidupannya sendiri, berubahlah dia menjadi seorang Kristen dan pulang ke Kolose, mulai merintis. Seperti banyak pendeta-pendeta GBD kita itu merintis dari nol, tidak ada jiwa, itulah dia mulai. Dan dia mulai di sebuah rumah dari seorang yang bernama Filemon. Di sanalah rumah itu oleh Filemon, dan rupanya Filemon adalah seorang yang diberkati oleh Tuhan secara jasmania. Jadi disebutlah untuk sekarang cukup kaya. Dia mempunyai hamba-hamba, dia mempunyai banyak kekayaan. Nah, tentu ada latar belakang lagi. Saya bisa tambahkan tentang hal itu. Tapi hal Filemon ini mempunyai rumah cukup besar, sehingga disitulah dikumpulkan orang-orang yang didatangi oleh Epafras. Saksi mengundang mereka datang ke rumah dari Filemon, dan maklumlah Filemon orang yang berada. Jadi barangkali orang-orang yang kurang berada kalau diundang datang ke rumah dari orang yang berada, senang datang ke tempat itu. Siapa tahu dapat roti, ya, saya tidak tahu, tidak tertulis, tapi mereka datang, dan disitulah mulainya jemaat Kolose berdiri. Itu kalaupun saudara-saudara membuka rumah saudara untuk melayani kebaktian rumah tangga, tetangga diundang dan sebagainya, itu bisa menjadi awal daripada satu jemaat berdiri. Kalau saya berdiri bicara tentang jemaat, saya bukan bicara tentang satu orang. Jemaat itu satu eklesia, satu kumpulan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dan menerima keselamatan. Jadi gereja atau istilah baru sekarang adalah jemaat. Jemaat itu orang-orang. Misalnya jemaat Bethlehem, orang-orang dalam satu kelompok, itulah jemaat Bethlehem, orang-orang gereja Bethlehem. Nah, saudara-saudara, sesudah mereka bertobat, maka datanglah ajaran-ajaran sesat pada waktu itu. Ya, pelajaran sesat itu terdiri dari campuran dari ajaran-ajaran okultisme, orang yang masih percaya kepada kuasa-kuasa gelap, juga campuran dari agama Yahudi, dan juga ada hal-hal campuran dari ajaran kekristenan. Dan ini tiga campuran inilah yang sekarang masuk di jemaat di Kolose. Dan karena pada waktu itu belum ada sekolah Alkitab, sehingga Epafras pun yang bertobat dalam penginjilan lalu pulang memulaikan satu jemaat, mendirikan satu jemaat. Dia tidak punya banyak pengetahuan tentang ajaran-ajaran yang benar dan ajaran-ajaran yang salah. Maka itulah pada waktu datang ajaran-ajaran yang tidak benar, yang terutama daripada ajaran-ajaran yang tidak benar itu adalah pokoknya tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Bahwa pada waktu itu Allah pun itu tidak tahu di zamannya dia dan Yusuf dan rasul-rasul itu semua tahu bahwa Allah itu menjelma menjadi manusia daripada seorang bayi yang lahir. Allah yang tadinya adalah Allah yang tidak dilihat oleh manusia, karena Allah itu roh adanya. Kalau saudara baca dalam kamus bahasa Indonesia, sudah tahu bahwa Allah adalah suatu roh. Allah yang roh itu tidak bisa dilihat. Ada kuasanya, tetapi tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Tetapi puji Tuhan, karena Allah sudah melihat dengan berbagai macam
cara Allah berbicara melalui nabi-nabi, melalui nubuatan-nubuatan dan sebagainya, tetapi masih saja umat manusia tidak percaya sebab mereka belum pernah melihat bagaimanakah keadaan daripada Allah ini. Seperti dalam Kisah Rasul pasal 17, di sana kita membaca orang-orang Yunani beribadah dengan sungguh kepada Allah yang tidak dikenal. Dan begitulah keadaan dunia pada waktu itu, sampai menyembah kepada Allah yang tidak dikenal, sehingga mereka tidak tahu Allah itu bagaimana rupanya, Allah itu apa maksudnya, apa rencananya, apa kemauannya, apa sifatnya. Orang-orang di zaman dahulu tidak mengetahui. Nah, disitulah dalam Kisah Rasul pasal 17 kita membaca bagaimana Paulus datang kepada orang-orang di Yunani itu. Allah yang kamu tidak kenal, kamu beribadat, bahkan membawa korban kepada Allah yang kamu tidak kenal, dan membawa korban di atas mezbah, dan mezbah itu bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Maka Rasul Paulus kemudian berkhotbah tentang aku akan memperkenalkan kepadamu Allah yang dapat dikenal, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia, sehingga dia dapat bertemu, dapat berbicara, dapat mengambil alih segala beban kita, kesusahan kita, dosa kita, dan sebagainya. Dia itulah Allah pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Jadi dia bukan hanya menciptakan, tetapi juga berkuasa atas langit dan bumi yang dia ciptakan. Dan juga adalah Allah yang memberi kehidupan, memberikan nafas, dan memberikan semua yang kita perlukan sebagai manusia. Nah, inilah Allah yang benar. Nah, saudara-saudara, dan Epafras yang pada waktu itu menghadapi ajaran campuran yang pokoknya adalah Yesus Kristus bukannya Allah yang Maha Kuasa. Pada waktu itu Yesus Kristus sudah lahir di kandang Betlehem, dan surat Kolose itu ditulis tahun 61 kira-kira Masehi. Epafras bertobat antara tahun 52 sampai 55, tapi surat ini baru. Jadi Epafras sudah mengembalakan jemaat beberapa tahun, lalu datang ajaran palsu, ajaran sesat itu. Nah, Epafras tidak tahu apa yang disebut, dia kirim surat kepada Rasul Paulus, dan surat itu sampai ketika Paulus berada dalam penjara. Tapi Paulus kemudian membalas. Nah, apakah yang dia balas? Tentu melawan ajaran-ajaran yang sesat itu. Karena dia menceritakan, ajarkan bahwa ajaran yang benar adalah bahwa Yesus Kristus lebih tinggi dari segala sesuatu. Nah, salah satu yang mereka percaya pada waktu belajar sesat itu masuk, bahwa Yesus itu lebih rendah dari malaikat. Jadi malaikat lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Yesus bukan anak Allah yang maha tinggi. Nah, disinilah dia datang. Dan karena itu, maka kalau kita datang ke pasal yang ketiga yang menjadi pokok daripada tema daripada apa yang dibukakan, maka saudara-saudara lihat, saya mulai tadi katakan teks yang diberikan kepada saya adalah Kolose 3 mulai 12 sampai di ayat yang ke-17. Lalu kita lihat ayat 12 mulai dengan kata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
puncaknya adalah tentang kasih. Kenakanlah kasih. Dan kata itu mulai ayat 12 mulai dengan karena itu. Tentu kita tanya, itunya itu apa? Kalau saudara membaca sebuah ayat Alkitab, lalu saudara bertanya sendiri, misalnya karena itu sebagai orang pilih Allah berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Nah, kita tentu bertanya karena itunya apa yang maksudnya dengan itu? Untuk itu kita baca ayat-ayat sebelumnya, dan di sana saudara mendapatkan konteks daripada apa yang dimaksudkan dengan ayat 32 mulai dengan ayat 12 mulai dengan karena itu apa? Baca ayat-ayat sebelumnya, datang kita kepada pasal 3 ayat 1. Itu pun kalimatnya mulai dengan karena itu. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas dan carilah ini. Karena itu. Ada lagi karena itu. Mundur lagi ayat sebelumnya. Datanglah kita ke ayat 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Jadi karena itu, nah kalau kita mundur lagi karena itu, datanglah kita ke pasal 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi boleh dikatakan bahwa mulai di pasal 2 ayat yang ke-6 terus sampai akhir dari pasal yang ketiga itu, kita melihat sebab-sebab hal-hal yang perlu ada pada kita. Pasal 2 ayat 6, karena kamu telah menerima Kristus Yesus. Jadi itulah mulai di pasal yang ke-2 ayat 16, karena itu. Dan kalau karena itu, mulanya adalah kamu di ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Itu mulanya. Jadi dia gambarkan kita, jemaat Kolose itu, ada hal yang harus ada di dalam hidup mereka. Dan tujuannya sangat jelas. Jelasnya dalam ayat pasal yang ketiga. Nah, dimulai dengan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Awal daripada kehidupan rohani. Ya, itulah pertobatan kita. Waktu kita sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa, sadar bahwa upah dosa ialah maut, kematian. Barang siapa tidak percaya kepadanya akan binasa. Nah, itulah upah dosa adalah maut. Tetapi karena kamu telah menerima Kristus Yesus, artinya kamu telah menerima Yesus dalam hati. Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa yang menerima Yesus, satu, dan percaya namanya, nama Yesus, maka kepadanya diberikan oleh Allah kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi dari manusia yang berdosa, mereka juga mulai percaya kepada Yesus karena Epafras yang datang dari Yesus memberitakan Injil, apa yang dia dengar Rasul Paulus lalu dia alami dalam hidupnya. Maka sekarang dia berkata, waktu dia mengajar kepada jemaat orang-orang di Kolose, maka dia berkata, karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Supaya jangan pindah-pindah ya. Sebab ada banyak pelajaran-pelajaran palsu yang sedang masuk dalam kota Kolose. Dan dia katakan, nomor satu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan barangkali saudara sudah dengar, sudah tahu
di jemaat Ketapang dan Keramat, saya ajarkan kepada jemaat selalu berkata, memegang satu moto dalam hidup ini adalah sekali Yesus, tetap Yesus. Sebab ada banyaknya ajaran-ajaran palsu. Yesus sudah menubuatkan hal ini dalam Matius pasal 24, bahwa di akhir zaman akan datang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, dan Kristus-Kristus palsu. Nah, apa artinya Kristus palsu? Kristus berarti urapan. Jadi kalau ada Kristus palsu, tentu ada urapan palsu. Nah, di mana ada urapan, biasanya ada mujizat. Sehingga dalam dunia ini nanti kita akan melihat orang-orang yang memberitakan Injil, caranya dia, tetapi dan disertai dengan mujizat-mujizat, tapi karena urapan palsu bisa terjadi. Nah, kita harus mengetahui bedanya antara urapan yang benar dan urapan yang tidak benar. Nah, itu semua berdasarkan Alkitab. Benar atau tidak benarnya, kita harus semua melihat asal Alkitab ini. Sebab Alkitab dalam 2 Timotius 3:16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah datang dari Allah Bapa, diberikan kepada Yesus. Yesus memberikan kepada hamba Tuhan berikan kepada jemaat. Begitu di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1. Jadi banyak rahasia yang ada dalam tangan Allah yang diberikan kepada manusia. Dan kalau firman Allah itu, dan kita percaya bahwa firman Allah itu benar adanya, kita lihat itu semua dari membanding ayat dengan ayat. Kita percaya bahwa Alkitab itu memang sukar dimengerti. Tetapi kalau kita juga dipimpin oleh Roh Allah, maka Roh Allah itulah juga akan yang membukakan rahasia buat kita. Ulangan 29 berkata, apa yang terbuka itulah yang buat kita. Apa yang masih tersembunyi itulah dalam tangan Allah. Allah yang pegang semua rahasia. Misalnya, satu rahasia besar adalah kapankah Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja segala raja. Nah, sekarang sudah banyak orang yang seakan-akan menetapkan tanggal waktu Tuhan Yesus akan datang kembali. Memang kalau bisa kita tahu, senang juga ya, supaya kita bisa tahu. Kalau masih lama, kita main-main dulu saja. Boleh jalan-jalan. Ya, sekarang percaya kepada Yesus, besok lusa pada lalu lagi. Jadi, sedangkan dalam ayat pertama sudah kata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, karena kamu sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Maka haruslah kamu tetap di dalam Tuhan. Sekali tetap Yesus. Tetapi karena banyak ajaran-ajaran tidak benar, maka seringkali orang pindah sini, pindah sana, bahkan pindah gereja. Oh, gereja sana lebih enak, yang sana lebih enak, di sana lebih ramai, dan sebagainya. Jadi kita harus hati-hati. Yang kita perhatikan, apakah firman mereka itu benar menurut firman Allah, ya atau tidak. Urapan itu dari Tuhan atau tidak, dan sebagainya ya. Jadi di sini katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pasal 2 ayat 6 dan 7 saja sudah menggambarkan kepada kita perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan. Mulai kita menerima Dia, kita menjadi anak Allah, dan perjalanan hidup kita mulai diajarkan di sini, yaitu hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Itu semua hal-hal yang awal.
Lalu tambah lagi ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, ini dikatakan sudah ajaran filsafat yang kosong menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Ini campuran segala macam pengajaran akan datang dalam dunia ini. Ini kira-kira 2000 tahun yang lalu. Nah, kita sekarang hidup di akhir zaman. Maka Yesus berkata lebih hebat lagi apa yang akan terjadi di akhir zaman. Sebab itu Kolose pasal 2 ini menceritakan kepada kita perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, supaya kita akan mencapai tujuan kita. Nah, saya tidak akan memperpanjang kalau bicara sampai jam malam nanti. Ya, dan bagian pertama saja sudah baca di rumah, sudah lihat di sana apa yang kita harus pegang, kebenaran di dalam Tuhan menurut pengajaran yang sudah diajarkan kepadamu. Jadi sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh keperluan kealahan. Di sini katakan di dalam Kristus Yesus, dalam dialah berdiam secara jasmaniah. Jadi di sini dikatakan berdiam, dwells, to dwell, bahwa Allah berdiam di dalam secara jasmaniah di dalam Dia, di dalam Yesus. Seluruh kepenuhan kealahan, the full Godhead. Jadi kealahan sepenuhnya. Kita tahu Allah kita adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu firman Allah ajarkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan the full Godhead, keseluruhan kealahan ini tinggal di dalam Dia. Siapa? Yesus Kristus. Sehingga itu kita tahu bahwa Yesus Kristus itu mempunyai status, mempunyai keadaan yang lebih tinggi dari segala sesuatu. Karena seluruh keadaan Allah. Bagaimana Allah itu Maha Kuasa untuk mencipta langit dan bumi, dan semua tentang Allah yang luar biasa. Semua ada dalam Yesus Kristus. Nah, ini pokoknya yang pertama. Dan sudah terbaca terus itu, nanti tidak habis-habis. Lalu saya lompat saja ke ayat 16. Karena itu sudah mulai dengan berjalan bersama dengan Yesus Kristus, sudah percaya bahwa keseluruhan kealahan itu ada di dalam Yesus Kristus secara jasmaniah, bukan lagi secara roh. Segala, karena dalam Yohanes 1 ayat 1 ada tertulis pada mula pertama adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Dan ketiga, firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, itulah yang sangat kuat. Kemudian dalam ayat 14, dalam Yohanes 1:14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Seringkali kita nyanyikan nyanyi itu. Yesus dibuat kita, dibuat kami, atau buat apa? Dia telah jadi sama dengan manusia. Diambil dari surat Filipi pasal 2. Dia adalah Allah, firman. Nah, firman sudah tahu, firman sudah tidak bisa melihat firman. Saya berfirman, saya berbicara, Allah berbicara. Saudara bisa lihat orang yang berbicara, tapi firman yang keluar dari mulut sudah tidak bisa lihat, kan? Sudah bisa dengar suaranya, tetapi sudah tidak bisa melihat firman itu sendiri. Dan Alkitab berkata bahwa firman adalah bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi dalam Yohanes 1:14, kemudian Yesus datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia.
manusia. Dari firman menjadi manusia yang mempunyai tubuh. Dan Yohanes bersaksi dalam Yohanes 1 ayat 14 itu, dia ada beserta kami dan kami telah melihat kemuliaannya. Bahwa Yesus menjadi manusia, dia disertai dengan kemuliaannya, menjadi manusia yang penuh dengan kemuliaan. Misalnya dalam Matius 17, ketika Yesus bersama dengan 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tiba-tiba Yesus penuh dengan kemuliaan, pakaiannya putih bercahaya, seluruh keadaannya penuh dengan kemuliaan. Petrus begitu heran. Ditambah itu lagi, tiba-tiba ada 2 orang berdiri di samping Yesus, yang disebut adalah Musa dan Elia. Disitulah kemudian kedengaran suara dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah akan dia. Jadi 3 orang murid manusia biasa lihat kemuliaan Allah, bahwa memang dia seperti manusia, tapi tiba-tiba penuh dengan kemuliaan Allah. Itu jelas bahwa manusia Yesus sebelum dia dipermuliakan di atas gunung itu, dia berkata seperti manusia biasa. Tetapi dalam keadaan Yesus sebagai manusia biasa, di dalam dia tinggal the full Godhead. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ada dalam tubuh Yesus. Sebab itu sekalipun kelihatan seperti manusia, tetapi dia mempunyai kuasa dari seluruh kealahan ada dalam dia. Tidak ada perkara yang mustahil. Semua terjadi. Nah, begitulah dia dalam ayat ini, saudara-saudara, dia katakan di sini, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Ini sudah ada ajaran Yahudi yang masuk. Ajaran Yahudi adalah jangan makan D1, D2 dan sebagainya. Jangan makan ini, jangan makan itu. Tetapi dalam Kisah Rasul pasal 15 kita mengetahui ketika para rasul sedang berkumpul dalam konferensi Pentakosta yang pertama di dunia di kota Yerusalem diadakan, di sana para rasul mulai membicarakan soal doktrin, dan di sanalah doktrin ditetapkan bahwa jangan kita memberatkan, membuat tambahan hal-hal yang berat bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Sebab banyak orang yang bukan Yahudi pada waktu Kisah Rasul pasal 15 diadakan dalam konferensi itu dilaporkan pada Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus yang jalan keliling sesudah Pentakosta, murid-murid yang lain juga mengadakan jalan keliling memberitakan Injil, memenuhi amanat agung yang Yesus berikan dalam Matius pasal 28. Pergilah kamu jadikan sekalian bangsa itu muridku. Markus 16 ayat 15, sana jadikan pergilah kamu bersaksilah kepada setiap orang. Ya, itu semua mereka laksanakan sesudah mereka dipenuhi Roh Kudus. Nah, karena begitulah saudara-saudara, jangan lagi ditambah-tambah dengan ajaran-ajaran yang tidak perlu. Nah, begitu dalam Kisah Rasul pasal 15 mereka putuskan yang berbunyi begini. Dalam ayat 28 dari Kisah Rasul 15 tertulis, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, yaitu para rasul yang sedang berkumpul di kota Yerusalem waktu itu sesudah Pentakosta berbuat, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ini sajalah
Kalau sebagai jadi orang Kristen itu gampang. Kalau saja kita mengaku Tuhan Yesus, saya orang berdosa, Tuhan ampuni dosa saya menjadi anakmu, langsung jadi gampang. Tapi untuk tetap menjaga keselamatan kita sebagai anak Tuhan, nah itu yang susah. Karena itu surat Kolose keluar untuk menghantam, melawan semua ajaran-ajaran sesat. Antara lain ajaran dari orang-orang Yahudi yang mengajarkan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini, tidak boleh minum itu. Keputusan kami supaya kepada kamu, hai orang-orang yang baru bertobat ini, jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Apa yang perlu? Satu, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Semua mau dimakan silahkan, kecuali jangan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Makanan disembayangi, diserahkan kepada setan, makanlah setan. Ya, nanti saya keluarkan dia malam Jumat malam, makanlah setan ya. Tahunya kucingnya makan. Janganlah kamu makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Kedua, janganlah kamu makan darah, sebab dalam darah ada kehidupan. Ketiga, juga menjauhkan diri dari daging binatang yang mati dicekik. Binatang yang mati dicekik. Misalnya, kalau makan ayam, potong lehernya, saudara, supaya darahnya keluar. Jangan nanti bentar-bentar ayamnya baru masih muda, masih 3 minggu, paling enak dagingnya. Kasihan tuh ayam begini, diputer dan di lehernya. Jadi potong darahnya keluar. Jangan demikian. Sebab dalam darah, kita ajarin dalam darah ada makanan, ada hidup. Nah jadi jangan yang begitu. Jaga kalau masuk ke restoran, makanya bulu darah enak, bulu darahnya bagaimana di bulunya. Tambah lagi, dan dari percabulan. Percabulan adalah dosa seks. Dan sekarang ini di Indonesia ini sedang ramai di televisi, adakan perdebatan. Orang-orang dari Departemen Agama, orang-orang dari agama, dan orang-orang dari kesehatan katanya sudah semua orang boleh dapat gratis kondom. Ini kan yang beragama mengatakan ini hanya membuka jalan untuk manusia mengadakan perzinahan, yaitu dengan adanya hubungan seks yang tidak halal karena seenaknya dengan orang siapa saja asal pakai kondom katanya. Ya inilah dunia makin jelek. Dosa seks adalah satu-satu tanda sampai Yesus berkata seperti di zaman Nuh, orang makan, minum, kawin dan dikawinkan, artinya kawin, dan juga seperti di zamannya Lot. Apakah zaman Lot itu adalah yang kita kenal sekarang, pernikahan, perkawinan sama jenis? Ya itu adalah sesuatu yang Tuhan berkata Sodom dan Gomora hancur sama sekali karena Allah menganggap perbuatan penduduk Sodom dan Gomora adalah perbuatan perkawinan sama jenis. Tapi sekarang banyak negara sudah mengakui sama jenis baik. Bahkan ada pendeta kawin dengan sama jenis. Jadi kalau nggak bejat dunia ini,
Inilah keadaannya. Nah, tapi seperti itu dikatakan di sini, jauhkan diri daripada percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Ini surat keputusan. Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Tidak ada dalam kalimat belakang, kalau keputusan ini ternyata salah, akan ada perbaikan. Keputusan begitu. Kalau keputusan Roh Kudus tidak bisa diganggu-gugat, terjadi. Jadi itulah pelajaran gula-gula. Tapi kemudian ditambah sini, tambah semua sampai ajaran tentang akhir zaman. Nah, kita lihat di peraturan-peraturan ini dalam ayat 23 pasal 2 itu, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatlah sendiri, buatan sendiri, itu ajaran-ajaran palsu. Nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ajaran-ajaran palsu hanya memajukan segala keperluan jasmani, keperluan nafsu jasmani. Nah, itulah yang dikatakan, sekalipun nampaknya sangat bagus demi kesehatan katanya, demi supaya jangan ada HIV jangan bertambah-tambah. Sebab di Indonesia sekarang HIV-nya bertambah setiap, narkobanya makin jadi dan sebagainya. Dan itulah yang dikatakan sini. Seperti orang menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, itu semua singkirkan, itu jangan ikuti. Tambah lagi pasal 3. Karena itu, nah, sudah ini kita lakukan, ini kita lakukan, ini kita lakukan, sudah baca semua satu-satu di rumah. Pasal 3:1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, jauh dalam soal pengajaran. Tadi mula-mula dalam pasal 2 ayat 6, kami telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana menerima Kristus Yesus? Hanya berkata, Yesus, aku terima Engkau, aku percaya kepadamu. Kita menjadi anak Allah. Nah, sekarang dia maju lebih jauh. Sesudah tambah ini, jangan kamu ikuti ajaran-ajaran palsu, jaga-jaga dan sebagainya. Pasal 3 ayat 1, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, bukan hanya kita mengalami kelahiran baru oleh firman Allah dan Roh Kudus. Karena Yesus berkata pada Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayat 5, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali atau dilahirkan sekali lagi, tidak dapat ia melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk ke dalam kerajaan Allah, melihat pun pakai keker dan lembang. Sudah pergi ke luar melihat bintang-bintang, sudah melihat bulan, dia aja ke lembang, pada kekernya yang besar sekali. Tapi sudah tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kata kembali, dilahirkan kembali itu dalam bahasa aslinya berarti dilahirkan dari atas. Kita sekarang dilahirkan oleh ibu kita, apakah itu di rumah sakit kelas 1, di kamar VIP, ataukah kita lahir di rumah ibu bidan. Itu aja wah si bidan juga bingung, orang mau diapain, tidak tahu gimana. Kita lahir secara manusia dari ibu kita dan bapak kita. Tetapi kelahiran kembali, kelahiran dari atas, bukan di bumi lagi. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kelahiran kita adalah di sorga.
Sebab itu pendeta-pendeta kalau ada yang meninggal dunia, manusia yang dibuat dari tanah kembali ke tanah. Apakah dia dikuburnya di pinggir sungai? Apakah dia dikuburnya dibuang di Sungai Ciliwung? Apakah dia dikuburnya di San Diego Hills yang mahal? Serah. Tapi dari tanah, dibuat dari tanah, kembali pada tanah. Tapi orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, artinya dilahirkan dari atas, surga adalah tempat kelahiran kita. Maka yang dari surga, yang kita, itulah juga yang kembali ke surga. Sebab itu surat Korintus katakan, kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kalau kita mati, tubuh kita dikuburkan, dibakar, dikubur, dipotong-potong, mau dibuang atau apa, dan artinya. Tetapi yang selamat itulah yang sudah pulang ke surga nomor satu. Tetapi tambahan juga di sini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ada pengalaman satu lagi ekstranya, yaitu dalam keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus dengan jalan menerima Injil, mendengar Injil, kita selamat oleh karena iman. Barang siapa percaya akan hidup kekal, orang tidak percaya akan binasa. Jadi keselamatan dari iman. Dari mana kita dapat iman itu? Iman datang dari pendengaran. Apa yang kita dengar, Injil kita dengar, kita terima Injil, terima Yesus, kita selamat masuk surga. Nah, karena itulah kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah sekarang tambahan lagi untuk kerohanian kita semakin kuat, supaya semakin berakar, supaya semakin bertumbuh, supaya semakin berbuah. Maka dikatakan tambah lagi, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Pandangan kita kan, fokus hidup kita jangan difokuskan pada perkara-perkara dalam dunia ini. Waduh, harga dolar tambah naik lagi, semua jadi mahal. Kalau kita pikir-pikir apa yang di bawah, lama-lama muka kita tunduk ke bawah. Tapi kalau kita tetap memandang ke atas, segala pertolongan datang dari atas. Haleluya. Sini katakan, janganlah carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu kehidupan kita. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, bertambah lagi belajar berpikir tentang hal-hal yang di atas. Jangan dibingungkan dengan apa yang terjadi dalam dunia ini, tetapi tetap memandang kepada Yesus. Pertolongan datang dari Dia. Dan sini dikatakan, maka kehidupanmu sudah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya Allah penjaga kita, Allah pelindung kita, Allah yang menjadi segala sesuatu buat kita. Nah, ini terus naik sampai ke pikiran kita. Apa yang kita pikirkan? Bagaimana kita berpikir? Saudara-saudara, jadi bukan hanya hati kita berikan buat Dia, Yesus adalah hati, tetapi pikiran kita. Salah satu yang disebut dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, di zamannya Nuh, zamannya Nuh, sampai Allah mengirim dan mengadakan tsunami yang paling besar, yaitu sampai gunung tertinggi dalam dunia ini tertutup dengan air laut, dan karena hujan yang datang luar biasa, tsunami. Dan sekian banyak orang yang ada di bumi pada waktu itu,
dari zaman Adam jatuh dalam dosa sampai waktu Nuh. Dari Adam sampai Nuh itu ada 1656 tahun. Antara Adam jatuh dalam dosa sampai zamannya Nuh 1656 tahun. Usia Adam waktu Adam jatuh dalam dosa, Allah sudah katakan, Adam, semua yang di Taman Firdaus ini kamu boleh makan buahnya, tetapi ada satu buah pohon tidak boleh kamu makan. Pada hari kamu memakannya, pada hari itu juga kamu akan mati. Jadi mulai saat itu tidak ada manusia yang hidup sampai 1000 tahun, karena satu hari sama dengan 1000 tahun bagi Tuhan. Tidak ada. Adam hanya hidup 930 tahun, mati. Ada seorang lebih lama, 969 tahun, namanya Metusalah. Tetapi tidak ada orang sampai 1000 tahun. Allah pegang janjinya satu hari. Waktu zaman Nuh itu di zamannya berdosa. Seperti saya katakan tadi, Yesus pernah menyebut dosa apa yang ada di zaman Nuh. Orang makan, minum, kawin, maling. Nah itulah yang terjadi. Soal makan, minum, dan soal seks. Dan ini berjalan bersama-sama ini, dua ini. Sebab memang dalam surat Filipi pasal yang kedua, ada orang yang mempertuhankan perutnya. Nomor satu, perutnya harus makan. Nah, tapi perut ini berarti perut kantong apa namanya, makanan, kita. Tetapi dalam bahasa aslinya di sana juga perut itu juga berbicara rahim. Nah, rahim berbicara tentang seks. Di zaman Nuh orang makan, minum, kawin, mati. Nah, ini dua berjalan bersama-sama. Zaman akhir ini pun ini juga satu kenyataan yang sekarang kita lihat tiap hari itu. Banyak perusahaan yang diberkati, banyak perusahaan yang ambruk, bangkrut dan sebagainya. Tapi restoran jalan terus, penuh terus. Halaman-halaman rumah pun jadi warung makan. Trotoar pun menjadi tempat jual makanan. Itu sepertinya orang sudah enggak, kayaknya tidak hidup kalau nggak makan. Nah, begitulah saudara-saudara. Usia pada waktu Nuh datang sudah ditentukan 120 tahun. Drop dari 1000 turun 120 tahun. Sampai di zaman Daud, itu pun kita lihat Alkitab katakan dalam kitab Mazmur pasal 90 bahwa umur manusia ditentukan 70 tahun dari 120. Saya belum pernah dengar ada orang yang sampai 200 tahun sekarang ini. 100 lebih ada, masih banyak sudah 100 lebih. Turun lagi sampai 70 tahun. Itu karena dosa. Dan Allah berkata, Allah memilih pikiran dan kecenderungan hati manusia, bukan melihat perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang jahat memang membawa kematian. Tetapi sebelum perbuatan, pikiran mulai. Nah sekarang yang mulai dengan sesuatu yang lebih susah untuk menuju ke jalan untuk bisa sampai ke Tuhan. Alkitab berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, kita diajak ke sini karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita,
Karena itu hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Nah sekarang sudah berjalan dalam Dia sekian banyak, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini yang harus kita miliki. Dan sekarang dikatakan bahwa pikiran kita harus sampai pada yang di atas. Nah sudah tahu pikiran ini batasnya susah sekali. Susah sekali. Sehingga dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah Kristus Yesus yang mampu dapat memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Kalau pikiran ini, saudara, kalau orang, aduh lapar, saya dapat roti aja sudah kenyang, punya roti. Tapi kalau punya pikiran keperluan kita, roti mah kecil, saudara. Buat pikiran itu kayaknya tidak ada batas. Maunya, kok maunya. Tetapi sehebat-hebatnya pikiran kita dan permintaan kita, berapa besar pun Tuhan sanggup memberikan, karena Dia Allah yang Maha Kuasa, mujizat. Tetapi meskipun demikian, Tuhan berkata, coba difokuskan pikiranmu kepada perkara-perkara yang di atas, perkara yang di bawah. Saya lompat lagi ya, ini sudah tambah-tambah sampai kepikiran, mulai di ayat yang kelima. Karena itu tambah lagi, apalagi dituntut oleh Allah. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah di atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi kan sekarang mulai pasal 2 ayat 6 kan kita sudah terima Yesus. Lalu tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, semua dalam surat Kolose ini. Awas ajaran-ajaran palsu. Nah, ajaran-ajaran benar bergabung supaya kamu menjadi kuat, berakar, bertumbuh, berbuah, dan sebagainya. Dikatakan di sini supaya kamu terlepas dari murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Paulus ingatkan mereka, orang-orang Kolose, jangan lupa, dulu kamu sama seperti orang-orang dunia. Tapi kamu sudah menjadi anak Tuhan sekarang. Karena sebab itu dikatakan, tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini pertobatan. Perubahan-perubahan terus dalam hidup kita sampai kamu sudah dikatakan sini sudah menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya, kejahatan-kejahatan dalam pikiran dan dalam perbuatan. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kristus kalian. Nah inilah yang katakan tambah. Sekarang kita jangan hanya minta Tuhan bersihkan aku, dan Tuhan bersihkan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, barang siapa yang mengaku, maka Tuhan itu adil dan benar adanya. Dia mengampuni kita dari segala dosa dan Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau saja kita mengaku. Tetapi sekarang ini, sesudah kita diselamatkan, ada manusia baru yang hidup dalam kita. Inilah manusia baru yang lahir dari surga, yang bukan di rumah sakit di Kelapa Gading yang mahal ini, tetapi di surga. Kelahiran kita menjadi anak Tuhan.
maka ada manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kita lahir sebagai bayi yang baru. Kita lahir sebagai manusia yang baru, sebagai seorang bayi misalnya. Tetapi puji Tuhan, bayi ini bertumbuh. Saudara, sebagai anak Tuhan, makin lama makin berakal, makin lama makin bertambah hebat, makin lama makin bertumbuh, makin kuat. Tidak gampang digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran palsu, oleh pencobaan, oleh pekerjaan daripada setan. Tidak gampang digoyahkan. Kalau kita sudah mulai sedikit demi sedikit, tambah dalam perjalanan hidup kita ini, sampai dikatakan sini memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Khalik adalah pencipta kita. Tadinya Allah membuat kita menurut Kejadian 1:26. Mari kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Allah berkata begitu. Kita jadikan manusia menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Kalau sudah mau tahu bagaimana kita tadinya adalah seperti Allah, begitu manusia pertama dibuat oleh Allah. Tapi kemudian gambar Allah sudah berubah. Ada yang mukanya kriminal, ada yang mukanya lucu, pewot sini dan sebagainya, dan jelek. Tetapi nanti satu waktu kita akan menjadi sama seperti Khalik kita. Siapa Khalik kita? Yesus Kristus. Percayalah, ini akan datang. Dikatakan kalau kita diubahkan, kita dibangkitkan, maka satu waktu kita pun akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 50-58 katakan, dalam sekejap mata, twinkle of an eye, dalam sekejap mata, sekian 0,00% detik, dalam sekejap mata Tuhan ubahkan kita menjadi sama seperti Yesus. Itu satu perjanjian yang luar biasa, dan kita percaya hal itu terjadi. Nah ini lalu, dan Kristus adalah di dalam segala sesuatu. Karena itu, nah ini karena itu tadi yang terakhir yang saya kemukakan, masih ada satu waktu kan? Selesai cepat-cepatnya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, kita sekarang nyanyinya bukan lagi aku berdosa, tapi kita dipilih dari umatnya, dan kita dipilih. Dipilih itu enggak sembarangan begini, dipilih. Oh ini jangan, ini kambing, ini domba. Tuhan akan mengadakan pilihan antara kambing dan domba. Matius 25 katakan, waktu Yesus datang kembali, dia akan memisahkan semua orang-orang yang ada di dunia ini, yang mana yang kambing, mana yang domba. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ini sudah bicara tentang dikuduskan. Kenakanlah belas kasihan, artinya pakailah belas kasihan, tambah lagi kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Jadi Yesus contoh kita. Lakukan apa yang Yesus lakukan. Ini sudah paling sukar, saudara. Naik tangga ini sudah paling langkah-langkah terakhir untuk menjadi sama seperti Yesus.
Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Apa, saudara anggap ini gampang? Paling susah. Apa? Ampuni dikatakan sini, kamu berbuat juga seperti demikian. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita dalam kitab Nabi Yesaya, sejauh timur daripada barat, itulah Tuhan, itu jauhnya Tuhan akan membuang segala dosa kita, dan Dia tidak ingat lagi segala dosa kita. Nah itu kan tidak gampang. Seringkali kita bilang, oh ampuni, tapi kamu tak melupakan. Nah pada waktu 7 kali aku katakan, nanti kamu berbuat lagi, benar-benar kuhantam kamu. Nah ini mana pengampunannya? Untuk mencapai hal ini paling suka. Lalu dikatakan dalam ayat 14, dan di atas semuanya itu, above all, bahasa Inggrisnya above all, di atas semuanya, mulai kita dari orang berdosa menjadi orang yang menerima keselamatan, menerima Yesus, kita diampuni segala dosa kita. Tapi apa yang perlu ditambah ini adalah karena memang kita belum punya semua itu. Apalagi sampai kita bisa mengampuni semua orang seperti Tuhan mengampuni kita, seperti Tuhan mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi segala dosa kesalahan kita. Kalau kita berkata, saya bisa ampuni, tapi aku tidak bisa lupa perbuatan kepada satu waktu itu balas lagi, awas. Nah, itu yang tidak gampang. Tapi kalau itu yang paling sukar kita bisa capai, puji Tuhan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat persatuan dan menyempurnakan. Di atas segala sesuatu adalah kasih. Karena dosa dan sebagainya, bahkan pengharapan dan percaya pun akan hilang. Apa yang kita harapkan, kalau yang diharapkan itu sudah kita terima, buat apa harap-harap lagi? Kalau kita percaya ini akan terjadi, kalau apa yang terjadi itu sudah terjadi, mau percaya apa lagi? Tetapi kasih kekal selama-lamanya. Nah sebab itulah di atas segala-galanya yang kita harus lakukan, harus kita kerjakan dari tahun ke tahun selama menjadi anak Tuhan. Mulai dengan kita baru bertobat, mulai dari kita dilahirkan kembali, lahir dalam surga, terus sampai kita meninggal dunia, atau sampai kita bertemu dengan Tuhan di udara waktu Yesus datang kembali. Maka di atas segala-galanya kasih harus ada. Haleluya. Natal ingatkan kita kepada kasih yang harus kita miliki. Bukan hanya ingatkan oh Yesus datang untuk kasih kita. Dia datang dengan kasih Allah. Dia datang menunjukkan kasih Allah. Tetapi bagaimana kasih kita kepada Dia? Ukurannya bukan hanya kasih daripada Kristus. Karena memang ukurannya kasih Kristus dikatakan dalam Alkitab tidak terukur panjang, lebar, tinggi, dan dalam kasih Kristus. Tetapi itu juga harus menjadi ukuran kasih kita, sama seperti dalam kasih Kristus itu. Hendaklah kamu dan dikatakan sini bahwa kasih itu adalah pengikat. Kalau bahasa Inggris berkata bond.